IMF dan WTO tuduh Indonesia penyebab krisis global. Para pemimpin Dana Moneter Internasional IMF dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada Selasa pekan lalu memperingatkan dampak negatif deglobalisasi bagi ekonomi global. IMF dan WTO tuduh Indonesia jadi penyebab krisis ekonomi global. Begini tanggapan Presiden Jokowi. Para pemimpin Dana Moneter Internasional IMF dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO pada Selasa pekan lalu memperingatkan dampak negatif deglobalisasi bagi ekonomi global. Sebaliknya, mendorong langkah-langkah cerdas untuk mendiversifikasikan rantai pasokan. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, berbicara setelah pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan globalisasi menghadapi tantangan terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua setelah pandemi COVID-19 dan Perang Rusia di Ukraina. Tapi jangan buang bayinya bersama air mandinya. Katanya jangan menghentikan perdagangan yang membuat kita semua susah. Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, berbicara pada konferensi pers yang sama, menggemakan pandangan itu, mencatat perkiraan WTO bahwa memecah ekonomi global menjadi dua blok perdagangan akan mengurangi produk domestik bruto global sebesar 5% dalam jangka panjang. WTO pun juga menyoroti pelarangan berbagai komoditas bahan tambang dari Indonesia. Para pimpinan WTO mengatakan mundur dari perdagangan menjadi proteksionis akan membuat lebih sulit, bukan lebih mudah, untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki sekarang, kata Okonjo. Proteksionis, decoupling, fragmentasi sangat mengganggu dan akan sangat mahal. Baik Okonjo maupun Georgieva mengatakan bahwa dampak deglobalisasi dan fragmentasi akan berdampak paling parah pada negara-negara berkembang dan pasar negara berkembang. Dampak terhadap produk domestik bruto PDB di negara-negara tersebut akan mencapai 2 digit, kata ketua WTO tersebut. Okonjo menyuruhkan langkah untuk mendekonsentrasikan manufaktur dengan cara yang cerdas dan memperingatkan agar tidak terlalu mempentingkan keuntungan pribadi. Apa itu teman? Seorang teman hari ini mungkin bisa menjadi sangat tidak ramah, bahkan menjadi musuh besok, katanya. Direktur IMF Georgieva mengatakan, pertumbuhan melambat di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina, 3 ekonomi terbesar dunia. Dia mengatakan data menunjukkan pertumbuhan global yang lebih rendah tahun depan daripada tingkat 2,7% yang diproyeksikan IMF pada pertengahan Oktober lalu. Sentimen bisnis dan konsumen menunjukkan pelemahan akibat aktivitas pelarangan berbagai ekspor sumber daya alam. Indonesia menjadi salah satu penyebab utama berbagai pelemahan ekonomi global, khususnya bagi negara-negara maju di Eropa dan di Amerika. Minimnya stok nikel dan berbagai komoditas lain membuat industri-industri baja tak bisa lagi beroperasi dan akan adanya ancaman PHK massal di beberapa negara maju. IMF dan WTO pun menuduh sekitar sepertiga dari ekonomi dunia dan sekitar setengah dari Uni Eropa akan meluncur dalam resesi pada tahun 2023 akibat Indonesia. Katanya menambahkan bahwa inflasi sekarang diproyeksikan akan bertahan lebih lama, meskipun secara bertahap dapat turun menjadi sekitar 6,5% per tahun depan. Info RPM dikutip dari Info Istana.